two, three. One, two, three. Assalamualaikum Pak Ardian, apa kabarnya? Salam, alhamdulillah baik Bu. Ya Pak Ardian, kayaknya sehat-sehat aja nih ya, lagi kayak semangat kali nih. Semangat apa lagi ada masalah nih? Aduh, semangat tapi ini walaupun semangat harus disemangatin Bu, karena sebenarnya ya ada masalah juga sih. Jadi itulah makanya saya menemui Ibu nih mau cerita sedikit nih mengenai masalah saya. Memang udah agak beberapa minggu nih puyeng Bu mikirin ini terus, jadi ditambah lagi tugas sekolah menumpuk kan, jadi pengen cerita nih sama Ibu. Ibu bisa, boleh ada waktunya Bu? Ya, boleh Pak Ardian. Ini udah saya siapkan waktu untuk Pak Ardian nih, karena dikabari tadi kan mau datang gitu. Iya. Baik Pak Ardian, apa sih sebenarnya permasalahannya? Jadi gini Bu, jadi kan saya kan alhamdulillah nih sudah lulus nih Bu sebagai calon guru penggerak nih Bu. Nah, cuman kita dalam kegiatan guru penggerak ini kan kita juga ada tugas, ada Zoom meeting sama di samping itu saya juga harus mengerjakan tugas saya sebagai seorang guru di sekolah. Artinya kan kita tidak bisa nih meninggalin tugas guru gitu kan, tugas kita sebagai guru. Benar Pak. Jadi problemnya itu adalah sebenarnya kalau saya sih fan-fan aja dengan kedua adanya tugas ini, saya nggak ada masalah sih. Cuman itu kadang kan teman-teman ini nih, ada yang bilang apa sih sebetulnya itu, apa yang capek-capek itu udah sekolah ditinggalin, anak-anak ditinggalin, mana yang lebih penting sebenarnya itu kan. Jadi itulah yang mungkin mental saya agak down jadinya. Jadi antara dua-duanya pun jadi semangat mengerjakan tugas dia, semangat mau ngajar pun juga nggak semangat. Dari teman-teman itu anak istimewa lah, iyalah yang guru penggerak itu, iyalah. Jadi kasih tahu sedikit mengenai apa yang sudah saya dapatkan. Nah, jadi banyak mendukung. Jadi itulah jadi beban pikiran saya selama ini. Jadi itulah Bu, hilang semangat saya gitu. Oh iya. Masalah. Iya Pak, jadi saya tangkap nih dari cerita kita ya Pak ya, Bapak udah cerita juga. Jadi kira-kira tujuan yang Bapak harapkan nanti dari pembicaraan kita nih apa ya Pak kira-kira? Jadi saya ingin itu Bu, yang saya harapkan tuh kawan-kawan itu kan bisa mendukung saya, ya, juga memahami saya, apa yang saya lakukan itu kan juga nanti kembalinya untuk sekolah gitu, karena masih banyak yang belum mengerti apa sih guru penggerak itu ngapain kan, itu yang jadi saya pengen teman-teman tuh ngerti dan paham apa yang sedang saya lakukan itu, bahkan bukanlah untuk meninggalkan tugas sekolah tapi juga sebenarnya untuk kebaikan sekolah juga. Itulah yang saya harapkan gitu. Jadi untuk ingin kembali lagi lah supaya teman-teman itu bisa mendukung dan memahami apa yang saya lakukan. Benar Pak. Oke Pak. Jadi intinya Pak, udah saya tangkap ini berarti guru-guru ini kurang mendukung ya Pak ya. Karena Bapak juga mungkin meninggalkan pelajaran ya sesekali gitu ya kali ya. Iya betul. Sehingga itu mungkin mengganggu teman juga mungkin ya Pak ya. Kalau kita meninggalkan pelajaran gitu. Sehingga teman-teman mungkin menggantikan kita. Begitu menurut Bapak kira-kira? Iya betul. Jadi sehingga teman-teman terasa kurang paham dengan diri kita gitu kan, apa yang Bapak inginkan. Jadi Pak, kalau melihat hal yang seperti itu nih Pak ya, kira-kira apa saja ya Pak yang sudah Bapak lakukan ketika mereka mungkin berbicara seperti itu kepada Bapak gitu, apa yang sudah Bapak lakukan sebenarnya? Apa ya? Ya mungkin ya saya mencoba secara personal atau mendekati mereka satu persatu gitu kan. Jadi ya sambil berbicara, kemudian ajak ngobrol teman-teman kan, ya ketika ngobrol tuh saya masukkanlah sedikit-sedikit mengenai apa sih guru penggerak itu. Jadi saya jelaskan juga tugas-tugasnya sih bagaimana, dan saya yakinkan juga sama mereka bahwasanya kegiatan guru penggerak ini juga berimbas pada untuk ke sekolah gitu. Nah, mungkin itu yang saya sudah coba lakukan kepada beberapa teman yang memang kebetulan teman itu juga dekat ya.
eh, saya coba bincang-bincangkan apa keunggulannya, apa kelebihannya untuk kita pribadi, minimal kan untuk pengembangan diri gitu. Jadi itulah mungkin yang ada sih yang alhamdulillah beberapa yang menerima lah sedikit-sedikit apa yang saya sampaikan. Cuman kan itu kan belum keseluruhan yang bisa menerima apa yang saya lakukan. Iya. Oh, begitu, Pak. Nah, jadi ini masalah dukungan teman-teman sih sebenarnya kan, Pak. Kalau seandainya kita anggap nih dukungan teman itu pakai skala 1 sampai skala 10 gitu. Kalau teman-teman Bapak ya mendukung itu kira-kira dinilai berapa gitu? Di posisi mana sebenarnya dia? Kalau kita rentang nih gitu. Antara 4 sampai 5 lah Bu, kalau yang apa Oh iya. ya, jadi 4 atau 5 lah. Memang minim sekali karena memang mungkin minim juga pengetahuan mereka. Iya, Jadi skala 4. masih kalau skalanya 10 jadi mereka 4 atau 5 masih jauh kali ya Pak untuk kalau untuk mengejarnya gitu, untuk Iya, mencapai posisi 10 itu. Nah, kira-kira kalau kondisi ideal 10 itu seperti apa yang Bapak inginkan? ya Dukungan seperti apa gitu yang kondisi ideal menurut Bapak gitu? ya kalau menurut saya kalau kondisi idealnya itu ya artinya mereka mendukung, artinya ketika saya melakukan tugas-tugas atau kadang ada meninggalkan kelas, tapi saya tidak meninggalkan begitu saja ya, Bu. Ada tugas juga saya berikan kepada anak. Mereka jadi paham gitu, idealnya seperti itu. Jadi mereka juga ikut membantu saya, justru sampai membantu saya untuk menggantikan saya di kelas yang saya tinggalkan itu. Itulah mungkin salah satu yang mungkin saya senang juga gitu kan. Oh berarti ini teman dukung nih, alhamdulillah gitu kan. Juga mungkin dari segi waktu ya diberikan agak kelonggaran sedikit ketika saya menyelesaikan deadline daripada tugas-tugas. Ya jadi paham lah mereka istilahnya ketika saya ada tugas, oh ya biar saya gantikan ya. Itu kan idealnya seperti itu saya yang Oh, saya iya. inginkan. Artinya kondisi ideal yang Bapak inginkan itu mereka eh, mendukung 100% dan mau dengan senang hati tanpa ada mengeluh gitu ya. Kalau kondisi sebagian Iya, kan mereka masih mengeluh nih, ngapain sih ikut guru penggerak? Udah iya, capek-capek gitu seperti yang Bapak ceritain tadi ya kan. Nah, iya Bu. eh kalau kita di posisi 4 atau 5 ini untuk mengejar 10 itu kan sangat jauh ya kan Pak ya? Sangat jauh Betul Bu. mengejarnya. Nah, kira-kira nih dari posisi 4 5 ini eh, Bapak tuh pengen ngelihat teman-teman tuh maunya di posisi mana gitu. Bapak pengen lihat. Kalau mencapai 10 kan jauh kali nih, ya kan? Jauh sekali. Ya. Jadi kira-kira pengen lihat di posisi berapa Bapak? Mungkin di posisi 8 lah Bu. Jadi sekitar 80% kan dari mereka yang sudah yang mau mendukung. Jadi kan itu juga cukup apa namanya cukup dukungan yang sangat besar juga gitu. Jadi agak signifikan juga kan dari 4 sampai 5 itu ke 8. Jadi alhamdulillah kalau 8 itu sudah pas lah istilahnya seperti itu. Jadi ya artinya kan kalau 8 itu kan sudah kebanyakan dari guru yang ada di sekolah sudah mau membantu atau ketika mengikuti kegiatan ini. Berarti tidak perlu semuanya. Kalau 1 2 nggak apa-apa ya kan? Kalau tidak Iya, mendukung. Tapi kalau banyak yang tidak mendukung, kayaknya itu bukan ideal ya Pak menurut Bapak iya, ya. itu beban jadinya Bu Jadi saya. beban ya Pak ya. Iya. Oke. Kira-kira nih Pak, kalau saya boleh nanya nih gitu. Hal apa sebenarnya hal lain yang membuat mereka itu kurang mendukung gitu? Kalau tadi kan alasannya hanya karena mungkin mereka menggantikan atau mungkin ada hal lain gitu kira-kira yang menurut Bapak apa ya gitu yang menyebabkan mereka kurang mendukung gitu? Apakah hanya karena menggantikan atau bagaimana begitu Pak? Sepanjang penglihatan saya seperti itu aja sih Bu. Memang mereka tuh memang seperti ya memandang sebelah mata lah gitu ya. Dan karena kayak nggak ada kerja, nggak ada kerjaan, justru cari-cari kerja gitu kan. Nyari-nyari kerjaan baru itu nambah-nambah beban baru gitu. Jadi ya mungkin ya mereka juga tidak terbiasa dengan proses seperti itu gitu. Makanya eh, seperti ya lebih kurang seperti itu sih karena ya mereka juga harus dituntut untuk menggantikan saya gitu kan. Lebih seringnya ke situ sih karena memang ya ini cemburuan sosial juga sih kali kan.
Jadi karena ada kecemburuan sosial nih ya Iya, Pak ya, juga salah udah, satu hal. udah dispesialkan juga gitu. Padahal saya tidak merasa spesial, cuma biasa aja kan kita bagian daripada proses belajar gitu kan. Mungkin itu Bu, salah satunya. Mungkin ya salah satunya adalah kecemburuan sosial juga gitu. Iya. Artinya mungkin tidak bisa melihat kawan agak lebih sedikit gitu kan. Oh gitu. Iya, Terus mungkin kebanyakan memang seperti itu ya, seperti kondisi Pak Ardian bilang ya, di tempat Pak Ardian seperti itu gitu ya. Nah, kira-kira eh, menurut Pak Ardian nih, apa ya yang rencana Pak Ardian nih? Biar tadi kan supaya ada dukungan gitu. Pak Ardian terbayang nggak kira-kira hal apa yang bisa Pak Ardian lakukan agar mereka punya dukungan kepada Bapak kira-kira gitu. Sehingga apa ya? tercapailah posisi ideal kita tadi kan. Posisi yang kita harapkan Ya, yaitu 8 ya Pak ya. Heeh. ya, Bu. Ya mungkin kembali lagi kepada diri saya sendiri ya Bu ya. Jadi dengan ketika saya mengikuti apa yang sudah saya di pendidikan guru penggerak, apa yang sudah saya dapatkan ini, mungkin saya coba implementasikan gitu di lingkungan sekolah gitu kan. Jadi saya coba buat gebrakan-gebrakan baru di sekolah yang mungkin ketika melihat ada perubahan dari seorang guru biasa mungkin setelah dia mengikuti guru penggerak mungkin mereka jadi oh jadi rupanya seperti ini. Jadi mungkin itu seperti itu Bu. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa guru penggeraknya memodelkan atau menjadi teladan gitu. Jadi awalnya kita mencoba untuk menjadi teladan bagi rekan-rekan yang mungkin dalam proses pembelajaran atau dengan anak-anak gitu. Jadi kalau ketika kita pada proses pembelajaran kita cukup menyenangkan kan berarti kan ada perubahan yang signifikan begitu. Ya artinya ya seperti itulah mungkin bisa jadi teladan lah bagi anak-anak, bagi teman-teman dulu gitu. Baru setelah itu nanti saya juga coba untuk mengumpulkan rekan-rekan dalam satu ruangan, ya saya implementasikan lah ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan atau saya sharing yang kira-kira bermanfaat atau berguna bagi sekolah saya gitu Bu. Baik Pak, jadi udah saya tangkap nih Pak Ardian rencananya mau bikin gebrakan baru. Itu bagus sih sebenarnya Pak. Ya. Kalau mau bikin gebrakan baru sehingga nanti Pak Ardian bisa melihatkan ini loh guru penggerak itu seperti ini, kita dapat seperti ini. Nah, sehingga teman-teman tadi diharapkan dapat mendukung. Oh, ternyata bagus guru penggerak. Kemudian meskipun hanya Pak Ardian guru penggerak, tetapi juga ternyata manfaat juga buat kita gitu ya. Itu mungkin maksud Bapak ya untuk rencana Iya itu. betul Bu. Nah, ya boleh Pak. Saya juga setuju sih Pak. Bagus rencana aksi seperti yang Bapak rencanakan tersebut gitu. Mungkin kalau nanti gini gini aja Pak. Coba deh Bapak lakukan dulu gitu kan. Nanti setelah Bapak lakukan dan nanti Bapak kabarin lagi saya. Gitu. Jadi kapan kita ketemu lagi gitu kan Pak? Supaya kita bisa ngelihat nih sejauh apa permasalahan tadi sudah berhasil belum, sudah tercapai Oke. belum posisi idealnya seperti itu Bapak, Oh iya Bu. ya kan? Iya Bu betul Bu. Iya. Gimana kira-kira Pak Dian? Ya Bu, insya Allah akan saya coba jalankan dulu nanti apa yang sudah saya rencanakan. Ya mudah-mudahan ini bisa berhasil dan mengubah skala dukungan teman saya sampai menjadi 8 gitu. Ya itu saya mohon doa juga dari Ibu mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa berhasil begitu ya Bu ya. Walaupun tidak mungkin ada peningkatan lah dari yang sebelumnya begitu Bu. Oh iya. Iya, terima kasih sekali Bu. Baik Udah Pak. agak, udah agak plong ini Bu. Jadi udah agak berkurang saya setelah ya curhat ya Bu ya dengan masalah-masalah yang Iya, nggak apa-apa Pak. Namanya kita selalu pasti ada punya masalah kan Pak. Jadi kita berbagi aja. iya Oke Bu. Pak, terima kasih juga Pak udah berkunjung ya sudah Iya. datang. Mudah-mudahan berhasil ya Pak rencana aksi kita. Amin. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.